Halo, selamat pagi teman-teman. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi Revolusi Cina. Apa itu Revolusi Cina? Revolusi Cina atau dikenal juga sebagai Revolusi Tiongkok merupakan sebuah gerakan revolusioner yang ingin menggulingkan kekuasaan dinasti dan menggantikan sistem pemerintahan menjadi lebih moderat dan demokratis. Lantas, bagaimana terjadinya revolusi Cina? Revolusi Cina terjadi karena disebabkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, adanya dinasti Manchu atau dinasti Qing sebagai dinasti asing, di mana sejak zaman kuno hingga tahun 1912, Cina selalu diperintah oleh dinasti atau raja. Namun keberadaan dinasti Manchu atau dinasti Qing dianggap asing oleh bangsa Tionghoa. Hal ini dikarenakan karena dinasti Manchu bukan merupakan keturunan bangsa Tionghoa asli, dan di bawah dinasti ini pemerintahan dijalankan dengan cara yang kolot. Hal ini kemudian mendorong rakyat Cina untuk melawan dinasti Manchu. Kemudian yang kedua, adanya rasa malu akibat kekalahan dalam Perang Candu pada tahun 1838 hingga tahun 1843. Inggris merupakan negara yang sangat berjasa dalam membuka Tiongkok bagi bangsa asing yang dilakukan melalui Jalan Candu. Sejak tahun 1800, Inggris melakukan penyelundupan candu untuk dijual di Cina. Rakyat Cina yang saat itu merasa menjadi korban akibat ulah Inggris kemudian membakar 20.000 peti candu. Hal ini kemudian menimbulkan kemarahan Inggris, sehingga Inggris melakukan penyerangan dan menyerang wilayah Nanking. Dalam pertempuran ini, Tiongkok kalah, hingga kemudian Tiongkok harus menandatangani Perjanjian Nanking pada tahun 1842. Adanya Perjanjian Nanking sebagai simbol awal pembukaan Tiongkok untuk dunia luar. Kemudian yang ketiga, yaitu keinginan dalam membangun masyarakat baru yang bahagia. Hung Xiuswam merupakan seorang tokoh yang mengajarkan adanya masyarakat yang sosialistis, yaitu berlaku sama rata dan sama rasa. Ia ingin membuat Tiongkok agar lebih bahagia dengan menggalakkan pertanian dan memajukan kemiliteran yang memegang disiplin serta tanggung jawab yang tinggi. Dengan itu kemudian ia melawan Kaisar Manchu. Kemudian yang keempat yaitu adanya paham modernisasi Tiongkok Selatan. Adanya westernisasi menjadikan rakyat Tiongkok sadar untuk memodernisasi kekuatan Tiongkok agar dapat mengimbangi kekuatan bangsa asing sehingga mereka dapat merdeka. Lantas, bagaimanakah jalannya revolusi Cina? Revolusi Cina diawali dengan adanya Perang Tiongkok, Inggris, dan Perancis pada tahun 1856 hingga 1860 yang disebabkan karena adanya penahanan kapal Tiongkok dengan bendera Inggris serta pendeta Prancis yang dibunuh di wilayah Guangxi karena tidak memiliki izin untuk masuk wilayah Tiongkok. Dalam perang ini Tiongkok kalah sehingga diciptakan adanya Perjanjian Peking pada tahun 1860. Adanya Perjanjian Peking mengakibatkan Tiongkok dibuka bagi seluruh dunia, sehingga kemudian timbul wilayah konsesi sebagai sarang bangsa asing yang setiap waktu dapat menyerang Tiongkok. Kemudian yang kedua yaitu pemberontakan Taiping yang terjadi pada tahun 1850 hingga 1864 yang disebabkan karena pemerintahan Kaisar Manchu yang lemah terhadap bangsa asing, kemiskinan rakyat jelatan yang disebabkan oleh pemerintah feodal Manchu, serta adanya keinginan yang timbul di antara rakyat untuk membangun masyarakat yang bahagia. Pemberontakan ini dimulai pada tahun 1851
di bawah kepemimpinan Hung Siu-Swam yang melakukan perlawanan terhadap Kaisar Manchu. Pemberontakan ini dimenangkan oleh Hung Siu-Swam. Namun, kemenangan tersebut tidaklah bertahan lama hingga kemudian ia kembali kalah, di mana Hung Siu-Swam sebelumnya sempat memproklamasikan dirinya sebagai raja dari kerajaan surga dan damai abadi. Sebelum akhirnya ia kembali dikalahkan oleh bangsa asing, hingga kemudian Hung Siu-Swam bunuh diri dan pemberontakan dapat ditindas. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perang Jepang melawan Tiongkok pada tahun 1896 hingga 1895. Pemberontakan ini disebabkan karena Jepang ingin menduduki wilayah Korea, di mana Korea merupakan negara vasal dari Tiongkok, dan Korea sendiri merupakan kerajaan yang pada hakikatnya telah merdeka secara penuh. Pada tahun 1892, timbullah perebutan kekuasaan di wilayah Korea, di mana kedutaan Jepang pada saat itu ikut diserang. Kejadian ini kemudian dipergunakan Jepang untuk menyerbu wilayah Korea. Tiongkok yang protes karena merasa wilayah Korea adalah wilayahnya, kemudian menimbulkan perang antara Jepang dengan Tiongkok. Namun, tentara Tiongkok dengan mudahnya dapat dipatahkan oleh tentara Jepang yang saat itu sudah modern, di mana kekalahan Tiongkok kemudian ditebus dengan adanya perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895 yang berisi bahwa Jepang dapat mendapatkan Port Arthur serta Jepang mendapatkan wilayah Taiwan. Adanya perjanjian ini menyebabkan Rusia, Jerman, Prancis protes dan kemudian mengancam Jepang. Jepang akhirnya dipaksa untuk menyerahkan Port Arthur. Perang ini mengakibatkan adanya kekecewaan yang timbul di kalangan rakyat terhadap Kaisar Manchu yang dinilai lemah dalam memimpin pemerintahan, serta timbulnya kebencian terhadap wilayah Jepang. Kemudian yang keempat yaitu adanya pemberontakan Boxer pada tahun 1900 hingga 1901. Pemberontakan ini disebabkan karena adanya kebencian rakyat Tiongkok terhadap bangsa asing, sehingga kemudian dibentuk Gerakan Tinju Keadilan dengan memahirkan diri dalam pencaksilat untuk membinasakan bangsa asing. Oleh karena itu, silat ini kemudian dipandang sebagai Boxer. Karena itu, pemberontakan ini disebut sebagai Boxer Rebellion atau pemberontakan Boxer. Di wilayah Peking, pemberontakan berkobar, di mana duta besar Jerman di Peking dibunuh dan kedutaan asing lainnya kemudian diserang. Pada saat itu, tentara asing berhasil menerobos wilayah Peking, hingga kemudian Peking dapat diduduki dan pemberontakan Boxer dapat ditindas dengan kejam. Hal ini kemudian menjadikan Kaisar Manchu menyerah dan menandatangani Boxer Protokol pada tahun 1902, sehingga mengakibatkan Tiongkok harus membayar kerugian perang kepada bangsa asing. Adanya perang ini berdampak bahwasanya kekuasaan Tiongkok harus jatuh ke tangan bangsa asing. Kemudian yang kelima yaitu Revolusi Nasional Tiongkok pada 10 Oktober 1911. Revolusi ini disebabkan karena dua hal, yaitu adanya faktor umum, di mana adanya pengaruh westernisasi dengan munculnya kaum baru yang berpaham modern, serta timbulnya nasionalisme. Adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 telah memperkuat semangat nasionalisme Tiongkok.
Hal ini dinilai sebagai bukti bahwasanya bangsa Timur dapat mengalahkan bangsa Barat. Kemudian faktor khususnya yaitu beberapa orang Tionghoa yang kaya meminta izin kepada pemerintah Manchu untuk membuka jalan kereta api di Sichuan. Namun permintaan itu ditolak dan bahkan izin tersebut justru diberikan kepada kongsi gabungan bangsa asing. Hal ini kemudian membuat rakyat marah dan pada tanggal 10 Oktober 1911 terjadi revolusi di Wuchang, di mana pemerintahan Manchu jatuh dan kemudian lahirlah Republik Tiongkok dengan Dr. Sun Yat-sen yang memproklamasikan Republik Tiongkok. Wilayah Republik Tiongkok sendiri meliputi Tiongkok Selatan dengan pusatnya yang berada di Kanton, serta Tiongkok Utara dengan pusatnya yang berada di wilayah Peking. Selain adanya Revolusi Nasional Tiongkok, juga terdapat Revolusi Oktober yang terjadi dalam beberapa masa. Yang pertama yaitu pada tanggal 10 Oktober tahun 1911, di mana revolusi nasional telah meletus hingga kemudian lahirlah Republik Tiongkok, yang mana Dr. Sun Yat-sen menjadi presiden pertama untuk Republik Tiongkok yang hanya meliputi wilayah Tiongkok Selatan, sedangkan untuk wilayah utara tetap dikuasai oleh pemerintahan Manchu dan Warlord yang menentang adanya pemerintahan selatan. Kemudian yang kedua pada tahun 1912, di mana dibentuk adanya perjanjian antara Yuan Shikai dengan Dr. Sun Yat-sen untuk kembali menyatukan wilayah Tiongkok. Namun dengan syarat Yuan Shikai harus menjadi presidennya. Hal ini kemudian disetujui oleh Dr. Sun Yat-sen sebagai kepentingan persatuan Tiongkok. Sehingga kemudian Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri ke Kanton, sedangkan Yuan Shikai setelah menjadi presiden mengangkat jenderal-jenderalnya sebagai gubernur di beberapa daerah di Tiongkok. Kemudian masa yang ketiga yaitu pada tahun 1913, di mana Yuan Shikai memerintah dengan cara diktator, dan Tsai Ming-chu I kemudian dikesampingkan. Hal ini mengakibatkan Dr. Sun Yat-sen dengan Kuomintang melakukan pemberontakan. Namun pemberontakan tersebut berujung dalam kekalahan, hingga akhirnya Kuomintang dilarang dan beserta pengikut-pengikutnya dibinasakan. Sedangkan Dr. Sun Yat-sen kemudian melarikan diri ke wilayah Shanghai dan memilih bersembunyi di daerah konsesi Perancis. Kemudian yang keempat yaitu masa 1914, di mana Perang Dunia I meletus dan mengakibatkan perhatian bangsa Barat dipusatkan ke Eropa. Jepang yang saat itu mengetahui hal tersebut menganggap bahwasanya kesempatan ini merupakan kesempatan yang baik untuk masuk dan menguasai wilayah Tiongkok. Dengan demikian, Jepang kemudian memutuskan untuk memihak sekutu. Kemudian pada tahun 1915, di mana pada tanggal 4 Mei 1915, Jepang mengajukan 21 tuntutan kepada Tiongkok. Ke-21 tuntutan yang diajukan oleh Jepang kemudian diterima oleh Yuan Shikai. Hal ini menjadikan simbol bahwasanya Tiongkok telah menjadi setengah jajahan dari Jepang. Namun pada tanggal 4 Mei 1915, ini dianggap oleh rakyat Tiongkok sebagai hari yang celaka. Hingga pada tahun 1915, Yuan Shikai kemudian mengkhianati Republik Tiongkok dengan memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar Tiongkok. Hal ini kemudian memicu adanya ketegangan di wilayah Tiongkok. Karena takut akan pemberontakan, kemudian Yuan Shikai
menarik kembali proklamasi tersebut. Lantas, bagaimanakah dampak dari terjadinya revolusi Cina? Adanya revolusi Cina memberikan pengaruh pada negara lain untuk mengorbankan rasa nasionalisme, khususnya bagi negara yang mengalami penjajahan. Revolusi Cina juga memunculkan ide-ide baru bagi negara-negara terjajah untuk bangkit melawan kolonialisme, serta adanya golongan cendekiawan yang berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan mendirikan organisasi-organisasi sosial politik. Baiklah teman-teman, dengan demikianlah materi yang dapat saya jelaskan mengenai revolusi Cina. Sekian pertemuan kita pada pertemuan kali ini dan saya ucapkan terima kasih.